Wah, informasi tadi Waduh, paket komplit ya Kevin ya. Kayaknya kulinernya betul. juga lezat, ditambah dengan pemandangan view-nya tuh yang luar biasa indah banget. Benar. Kayaknya abis ini kita rencanakan untuk berkunjung ke Yogyakarta deh, Kayaknya Anita. harus wajib dicoba nih Langsung kita sana. ke sana ya. Nah, Oke, selanjutnya nih selanjutnya pemirsa, ada apa ada Kevin? informasi terkait dengan budidaya bebek Mandarin nih, Anita. Bebek Mandarin memiliki keindahan bulu hingga tampil cantik dan juga lucu, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai bebek hias. Ya, seorang pemuda asal Palembang, Sumatera Selatan. Ini berhasil membudidayakan bebek Mandarin dan dia menjadikan hobinya ini sebagai ladang bisnis yang tentunya menggiurkan juga menghasilkan banyak cuan. Bebek Mandarin saat ini kian melejit dan menjadi koleksi para pecinta hewan hias. Selain bentuknya yang mungil dan lucu, kecantikan corak bulunya begitu mempesona. Unggas air dari daratan Cina ini sebenarnya mulai langka karena sulitnya sistem reproduksi. M. Ardiansyah, warga Pakjo Ujung, kota Palembang, yang membudidayakan bebek Mandarin ini mengaku, bebek ini bertelur hanya sekali dalam setahun saat musim dingin tiba di bulan Juni hingga Desember. Jumlah telurnya pun terbatas tidak lebih dari 12 butir, dengan masa pengereman mencapai 30 hari. Itu pun tidak semua telur bisa menetas. Budidaya bebek Mandarin sebenarnya tidak rumit. Bebek cukup ditempatkan di kandang yang menyatu dengan kolam dan disiapkan pakan dari biji-bijian dan sumber protein lainnya. Perawatan khususnya nggak ada yang terlalu ya. Seperti pelihara ayam pada umumnya aja seperti itu. Pakan jagung, beras merah, sama pur. Kita kasih pelet. Kita pelet. Sama ada jangkrik, kalau ada ulat Jerman juga seperti itu. Bebek Mandarin memiliki nilai jual yang fantastis. Sepasang anakan bebek Mandarin dijual di kisaran 6 juta rupiah. Sedangkan untuk indukan, harganya bisa mencapai 15 juta rupiah per pasang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari terakhir Lebaran Betawi 2025 yang diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat, suasana semakin meriah, beragam kesenian ditampilkan, termasuk jajanan kerak telur dan dodol Betawi. Kedua Lebaran Betawi ini ditampilkan kesenian lenong, tanjidor, topeng belantek, ondel-ondel hingga atraksi silat Betawi. Tak hanya itu, berbagai makanan khas Betawi turut disajikan, kerak telur sampai dodol Betawi. Tema yang diusung menyongsong 5 abad dengan semangat memperketat kearifan lokal masyarakat Betawi. Dengan tekad budaya Betawi harus menjadi tuan rumah di tengah keanekaragaman masyarakat Jakarta. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia berkomitmen hadirkan solusi atas perang tarif yang tengah terjadi. Hal ini disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri saat menghadiri acara Halal Bihalal di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri bersama Waketum Kadin Indonesia Korwil Kalimantan yang juga Sekjen DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari menghadiri Halal Bihalal Kadin Indonesia bersama sejumlah pengurus dan anggota. Agenda yang digelar di Balai Sudirman Jakarta ini untuk mempererat tali silaturahmi dengan para pelaku usaha di seluruh Indonesia serta berkolaborasi dalam membangun bangsa. Selain itu juga dibahas sinergi serta solusi dari dampak perang dagang Amerika dan China. Pemerintah akan menemukan solusi dengan Amerika sehingga trade atau perdagangan kita akan lebih seimbang. Nah, tugas kita di Kadin bersama teman-teman mengantisipasi dalam 60 hari ini akan ada kesepakatan. Nah, mudah-mudahan hasilnya baik, tarifnya tidak terlalu tinggi, yang paling penting kompetitif dibanding negara-negara lain di ASEAN. Kita tidak bisa menolak importasi karena negara-negara berkembang juga punya industri, tentu mencari pasar. Maka tantangannya kita pun di Indonesia harus juga mencari pasar ke luar negeri. Jangan hanya melihat Amerika, tapi kita juga harus melihat pangsa peluang pasar yang lain di negara-negara lain. Berkomitmen dan menemukan peluang pasar di negara-negara lain, Kadin juga menekankan pentingnya menjaga kualitas produk dalam negeri. Sementara itu, guna menarik kehadiran para investor, kepastian hukum di Indonesia juga perlu ditingkatkan agar target pertumbuhan ekonomi 8% tercapai. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Oki Mahendra, iNews melaporkan.
Sementara pemirsa, Dava Algasemi, kiper tim nasional Indonesia U17, pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk membuat kartu tanda penduduk atau KTP di usianya yang genap 17 tahun. Usai menghadapi timnas Korea Utara, Dava Algasemi, kiper timnas Indonesia, kembali ke kampung halamannya di perumahan Lembah Hijau, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dava pulang untuk membuat kartu tanda penduduk atau KTP di usianya yang genap 17 tahun. Dava Algasemi mengikuti proses pembuatan KTP mulai dari cek fisik dan tes mata hingga rekam foto KTP. Selain membuat KTP, Dava Algasemi juga sempat berbincang dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Pemerintah Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Dava karena telah mengharumkan nama baik Kabupaten Bekasi di kancah internasional setelah membawa timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia U17. Ya, tadi sampai habis pulang sekolah langsung ke sini KTP di Bang, tadi prosesnya apa aja, Bang? di proses ya seperti biasa buat KTP, tapi ya dipermudah di Vatikan. Saya berapresiasi dengan apa yang diraih oleh persepak bolaan. Di sini juga ada Bapak utama yang perwakilan U15. Kedepannya harapan saya persepak bolaan ini terus berkembang. Dava Algasemi juga berkunjung ke Stadion Wibawa Mukti untuk memberikan motivasi kepada anak didik sekolah sepak bola SSB se-Kabupaten Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Ya, Kevin dan juga pemirsa, kita ke informasi kuliner nih, Kevin. Berkunjung ke Yogyakarta akan semakin berkesan dengan menikmati kuliner tradisional yang unik dan juga pemandangan bentangan Sungai Progo serta keindahan perbukitan Manoreh. Ya, benar sekali nih Anita, seperti di salah satu resto di kawasan Sleman, pengunjung akan dimanjakan dengan sajian udang gajah bakar, unagi bakar, serta kari ikan bawung yang semuanya tentunya lezat. Beragam sajian olahan ikan dan udang begitu menggugah selera para pengunjung di salah satu resto di tepi jembatan Kreo Sendang Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta ini. Dengan konsep indoor maupun outdoor, pengunjung dapat menikmati kelezatan sajian kuliner unik dan langka. Di antaranya udang gajah bakar, unagi bakar, udang raja, dan kari ikan bawung jumbo. Udang gajah bakar merupakan udang air tawar berukuran jumbo yang dibakar dengan tambahan bumbu pilihan. Sedangkan unagi bakar merupakan ikan sidat air tawar yang lembut dan lezat. Sementara ikan bawung kari diolah dengan bumbu kari spesial yang begitu nikmat disantap saat hangat. Untuk porsi di sini jumbo semua, tapi untuk rasa pastinya sangat medok karena rempahnya sangat banyak sekali di sini. Pemandangan alam bentangan Sungai Progo dan Jembatan Kreo yang menghubungkan Kabupaten Kulon Progo dan Sleman, serta keindahan panorama perbukitan Manoreh selalu setia menemani pengunjung bersantap. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan.